Nah, kalau dalam politik modern, oligarki, pengusaha yang punya modal ini selalu membiayai 3 kekuatan. Satu, setiap ada pemilu mesti menyediakan logistik, dibantu logistiknya. Peserta pemilu baik itu presiden maupun MPR itu selalu ditawari logistik. Maka kalau menang ya balik no gitu. Yang kedua, membiayai media massa, karena media massa ini bisa membentuk opini siapa calon yang dikehendaki oleh oligarki. Ini oligarki memberi logistik pula, memberi dana besar kepada media massa untuk mengopinikan, walaupun orang ini nggak jelas sekolahnya, nggak jelas ijazahnya, tapi diopinikan, maka opini terbentuk. Itu jasanya media massa yang dibeli oleh oligarki. Kemudian calon-calon wakil rakyat itu juga di-spot oleh oligarki. Untuk apa? Nanti kalau membuat produk undang-undang itu mengikuti yang diinginkan oleh oligarki. 3 kekuatan ini yang didukung oleh pemilik-pemilik modal. Inilah yang disebut dengan politik plutokrasi, kekuasaan berbasis modal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah, sehingga di bulan Zulhijjah ini kita sudah menunaikan 2 kewajiban besar, yaitu ada jamaah yang menunaikan ibadah haji, dan kita semua di tanah air menunaikan syariat ibadah kurban. Dan setelah itu kita terus meningkatkan amal-amal ibadah sebagai implementasi ketakwaan kita kepada Allah, karena korban itu sejak zaman Habil dan Qabil itu bekalnya adalah takwa, dan sampai zaman Rasulullah SAW tetap konsisten, layana lallahu luhumuha wala dima'uha walakiyana lahu taqwa minkum. Darah dan daging binatang korban itu sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah, tetapi yang akan mencapai keridhaan Allah adalah ketakwaan orang yang berkorban itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena Ramadan ketakwaan kita terbina, bulan Zulhijjah ketakwaan kita terbina, maka hidup bertakwa ini harus kita jaga terus sampai Allah ngecas kembali ketakwaan kita di Ramadan tahun depan dan di bulan Zulhijjah tahun depan. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu sekalian menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan Nidahur Rahman yang ke-63, mari kita awali kajian malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, orang beriman dipanggil oleh Allah
untuk dilarang. Jangan sampai orang beriman itu menyakiti Nabi dan menyakiti sesama orang beriman, sebagaimana larangan Allah kepada Bani Israel untuk tidak menyakiti Nabi Musa. Ini ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kalladzi adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyakiti seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Musa itu selalu diejek oleh Bani Israel itu, oleh kaumnya sendiri. Dan orang beriman jangan bermental seperti Bani Israel yang selalu menyakiti nabinya dan menyakiti sesama orang yang beriman. Dalam satu riwayat dikemukakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Musa alaihissalam adalah seorang laki-laki yang pemalu, lagi selalu berpakaian tertutup sehingga tiada suatu bagian pun dari kulitnya yang kelihatan karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada sebagian dari kaum Bani Israel yang menyakitinya. Mereka mengatakan bahwa tidak sekali-kali Musa memakai pakaian yang rapat hingga menutupi seluruh tubuhnya, melainkan karena mempunyai penyakit pada kulitnya. Barangkali ada sopak atau burut, yang bahasa sekarang ini hernia, atau penyakit kulit lainnya. Tuduhan ini sangat keji. Jadi hamba yang dimuliakan Allah tapi dilecehkan seperti Nabi Musa dilecehkan oleh Bani Israel. Nah, kemudian dan sesungguhnya Allah hendak membersihkan, ayatnya tadi itu, Allah hendak membersihkannya dari apa yang dituduhkan oleh mereka terhadap dirinya. Maka pada suatu hari Nabi Musa sendirian lalu melepaskan semua pakaiannya di atas sebuah batu. Kemudian beliau mandi. Setelah selesai mandi, Musa menuju arah batu itu untuk mengambil pakaiannya. Tetapi batu itu berlari membawa pakaiannya. Maka Musa mengambil tongkatnya dan mengejar batu itu seraya berkata, "Hai batu, kembalikan pakaianku. Hai batu, kembalikan pakaianku." Hingga sampailah Musa di hadapan sekumpulan orang Bani Israel, dan mereka melihat Musa dalam keadaan telanjang bulat sebagai orang yang bertubuh sempurna, tiada cacat atau penyakitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membersihkannya dari apa yang dikatakan oleh mereka. Hadis ini menjelaskan tentang ayat tadi, bahwa akhirnya hamba itu kalau dimuliakan Allah, apapun tuduhan yang dituduhkan
tujukan kepada mereka, pasti Allah akan melindungi. Allah pasti akan membersihkan dari segala tuduhan, suudzon atau prasangka buruk dari siapapun yang menyangka buruk. Ada riwayat lain, dan batu itu diam. Lalu Musa mengambil pakaiannya dan mengenakannya. Setelah itu Musa memukul batu itu dengan tongkatnya. Demi Allah, sesungguhnya pada batu itu benar-benar terdapat 3 atau 4 atau 5 tapak akibat bekas pukulan tersebut. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa itulah yang dimaksud dengan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Surat Al-Ahzab ayat 69. Bapak Ibu, jelas sekali asbabun nuzul ini. Kemudian dari Abbas, dari Nabi SAW yang telah bersabda, Musa adalah seorang yang pemalu, dan sesungguhnya Musa mendatangi yang menurut perawi tempat air untuk mandi. Lalu ia meletakkan pakaiannya di atas sebuah batu besar. Musa adalah seorang yang hampir tidak pernah menampakkan auratnya. Maka kaum Bani Israel berkata, sesungguhnya Musa adalah seorang yang burut atau penyakitan atau hernia itu. Nah, dengan maksud karena Musa tidak pernah menanggalkan pakaiannya, maka batu besar itu membawa lari pakaiannya hingga sampai di suatu tempat yang berdekatan dengan majelis kaum Bani Israel. Lalu mereka melihat Musa sebagai seorang laki-laki yang bertubuh sempurna. Yang demikian itu adalah apa yang dimaksud oleh firman Allah, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Jadi ada 2 perawi handal yang menjelaskan tentang posisi Nabi Musa yang dituduh macam-macam itu oleh Bani Israel. Maka orang beriman jangan sampai berperilaku seperti Bani Israel. Tidak hanya menyakiti Rasulullah, tapi juga dilarang menyakiti hati sesama orang yang beriman. Bapak Ibu, menurut Hasan Basri, makna yang dimaksud ialah bahwa Musa adalah seorang yang selalu dikabulkan doanya di sisi Allah. Selain Hasan Basri mengatakan bahwa tidaklah Musa memohon sesuatu kepada Allah melainkan Allah memperkenankannya, tetapi Allah tidak mengizinkannya untuk dapat melihat zatnya, karena hal itu sudah menjadi kehendak Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa termasuk kedudukannya yang terhormat di sisi Allah ialah dia pernah memohon kepada Allah agar saudaranya yang bernama Nabi Harun itu diangkat menjadi Rasul bersamanya. Lalu Allah mengabulkan permintaannya. Inilah ujung ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Musa itu seseorang yang dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Nah, ini Bapak Ibu ayat yang menjelaskan wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Surat Maryam ayat 53. Dan kami telah menganugerahkan kepada Musa
sebagai rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Nah, sekarang apa makna yang dikandung dalam ayat tadi itu? Bapak Ibu, Nabi Musa itu dituduh gila dan sebagai tukang sihir, baik dari kaumnya maupun dari penguasa seperti Firaun. Jadi rame-rame ngeroyok Nabi Musa dengan tuduhan macam-macam. Kemudian sosok penguasa yang akan menerima azab yang kekal adalah Fir'aun yang berkuasa di zaman Nabi Musa, dan Fir'aun yang berkuasa sepanjang zaman. Jadi Nabi Musa itu menghadapi dua kekuatan. Dari Bani Israel sendiri menuduh Nabi Musa macam-macam, dari Fir'aun dan kroni-kroninya itu juga memusuhi Nabi Musa. Karena itu Nabi Musa ditemani Nabi Harun untuk bisa menumbangkan Fir'aun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah menjadi jejak digital ini ya. Jadi raja zolim sepanjang sejarah itu kan Fir'aun sama Namrud ya. Dan tentu gen-gennya Fir'aun di penguasa akhir zaman itu juga bermunculan. Nah, dalam surat Toha ayat 71, posisi Fir'aun itu selalu merasa terancam. Jadi Fir'aun itu karena penguasa zalim, dia selalu dihantui oleh siapapun yang dianggap akan menumbangkan kekuasaannya. Dan ini menjadi sunatullah. Siapa penguasa yang zalim selalu akan dihantui oleh kezalimannya itu, seperti yang menghantui Fir'aun. Maka semua fenomena yang ditemui Fir'aun itu menjadi sebab trauma. Begitu mimpi dikonsultasikan kepada ahli nujum, ditafsiri akan ada dari keturunan Bani Israel seorang nabi yang akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Lantas Fir'aun menjatuhkan keputusan semua bayi laki-laki harus dibunuh. Itu kekejaman yang luar biasa. Nah, ketika banyak orang yang sudah mulai menjadi pengikut Nabi Musa, Fir'aun marah. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafi wa la usallibannakum fi judhu'in nahli wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu adzaban adzaba wa abqa. Berkata Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Ancaman Fir'aun apa? Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Jadi Fir'aun itu sudah trauma dengan berita tentang azab yang pedih
yang akan diterima oleh penguasa zalim. Maka arogansi Fir'aun itu melakukan kompensasi bahwa siapa saja yang beriman kepada Nabi Musa tanpa mendapat izin dari Fir'aun, maka Fir'aun akan memotong tangan dan kaki dan akan menyalib di pohon kurma. Jadi inilah kebatilan yang terorganisir, dan yang memotori adalah raja, penguasa. Nah, tapi Allah ingin menunjukkan siapa yang berpihak kepada Musa dan siapa yang berpihak kepada Fir'aun. Kesimpulannya, siapapun yang membela kezaliman, siapapun yang membela penguasa zalim, penguasa khianat, penguasa pembohong, akan senasib dengan Fir'aun. Karena itu Bapak Ibu, trauma penguasa zalim itu memang dibuat sendiri, dibuat oleh orang yang zalim itu sendiri, sehingga ketakutannya melahirkan kompensasi. Apapun fenomena yang dihadapi selalu ditafsiri akan ada upaya menggulingkan kekuasaan, apapun, dan sampai sekarang. Nah, kemudian Fir'aun juga memberi siksa yang amat sangat keras terhadap siapa yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Fir'aun merasa lebih Tuhan daripada Tuhan. Dalam surat An-Nazi'at ayat 24, Fir'aun pernah mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya sebagai Tuhanmu yang paling tinggi. Dan memberi hukuman yang berat sebagai upaya menandingi azabnya Allah. Jadi Fir'aun menganggap dirinya Tuhan, dan kalau Tuhan akan mengazab dirinya, maka Fir'aun memberi bukti, saya lebih bisa mengazab kamu melampaui azab Tuhan nanti. Jadi dia ingin menunjukkan kedikdayaannya dengan cara seperti itu. Nah, adzaba wa abqa itu di dalam beberapa literatur disebutkan adzaba wa abqa, yakni siksa yang kekal di akhirat itu akan diberikan kepada penguasa yang zalim, penguasa yang zalim. Ya, siapapun, walaupun muslim, tapi kalau ketika jadi penguasa itu zalim, akan bertemu dengan azab wa abqa. Yang kedua, azab wa abqa akan ditimpakan kepada penguasa yang mendustakan kebenaran yang disampaikan para rasul. Sepanjang sejarah dakwah para rasul selalu bertemu dengan penguasa-penguasa yang mendustakan kebenaran. Ya, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan penguasa zalim Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan penguasa yang mendustakan kebenaran, yaitu Fir'aun. Tidak hanya penguasa, tetapi juga para pengusaha, konglomerat, dan para ilmuwan. Kekuatan Fir'aun itu ada pada tukang sihir dan ahli nujum. Hakikatnya Fir'aun itu juga lemah seperti umumnya manusia. Dalam catatan sejarah, Fir'aun itu ketika rematiknya kumat, dia punya penyakit rematik, Pak. Seperti bapak-bapak juga punya penyakit rematik.
ketika penyakit rematiknya kumat, dia turun berendam diri di satu kolam yang di situ ada kadar belerangnya. Ditemukan itu, lemah juga, tapi dia lagaknya seperti penguasa, bahkan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Karena apa? Didukung oleh ahli nujum dan tukang sihir. Tapi ketika tukang sihir itu takluk dengan mukjizatnya Nabi Musa, tukang sihir itu malah ngikuti Nabi Musa dan Fir'aun balik ngancam. Jadi ketika penguasa itu terkalahkan, itu akhirnya okol, bukan akal, bukan argumentasi, bukan bermain logika, tapi ototnya yang diajukan. Sampai sekarang Pak, gitu. Fir'aun zaman modern itu. Kemudian azab wa abqa akan diberikan kepada penguasa yang menghalang-halangi dakwah Rasul. Yang keempat, penguasa yang memusuhi orang beriman, ini akan mendapat azab wa abqa. Yang kelima, penguasa yang bersekutu dengan penjahat dan kerjasama dengan sponsor kebatilan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penguasa itu selalu dekat dengan pengusaha yang disebut dengan oligarki itu. Pengusaha ini selalu mensupport penguasa. Untuk apa? Untuk mendapat sesuatu dari penguasa yang disupport itu. Nah, kalau dalam politik modern, oligarki, pengusaha yang punya modal ini selalu membiayai 3 kekuatan. Satu, setiap ada pemilu mesti menyediakan logistik, dibantu logistiknya. Peserta pemilu, baik itu presiden maupun MPR, itu selalu ditawari logistik. Maka kalau menang, ya balik no gitu. Yang kedua, membiayai media massa. Karena media massa ini bisa membentuk opini siapa calon yang dikehendaki oleh oligarki. Ini oligarki memberi logistik pula, memberi dana besar kepada media massa untuk mengopinikan, walaupun orang ini nggak jelas sekolahnya, nggak jelas ijazahnya, tapi diopinikan, maka opini terbentuk, Pak. Itu jasanya media massa yang dibeli oleh oligarki. Kemudian calon-calon wakil rakyat itu juga disupport oleh oligarki. Untuk apa? Nanti kalau membuat produk undang-undang itu mengikuti yang diinginkan oleh oligarki. 3 kekuatan ini yang didukung oleh pemilik-pemilik modal. Inilah yang disebut dengan politik plutokrasi, kekuasaan berbasis modal. Siapapun penguasa akan dimodali seperti di Amerika itu. Nah, maka melahirkan penguasa-penguasa yang tidak punya kompetensi, tidak punya kredibilitas. Legalitasnya ada karena ada formal pemilihan umum, tapi kompetensinya jeblok, profesionalisme nggak jelas, kemudian kompetensi manajerialnya juga nol. Maka itulah yang terjadi di akhir zaman. Maka kemudian ulama dipersekusi, orang yang beragama dicurigai, ya seperti jejak para nabi dalam mendakwakan dakwah ajaran Allah, selalu bertemu dengan penguasa dan pengusaha sampai kiamat, Pak. Nah, Bapak Ibu, Fir'aun adalah gambaran penguasa yang mempertahankan kekuasaannya dengan cara manipulatif
untuk menutupi kelemahannya dengan menuduh Nabi Musa mengajarkan sihir. Padahal sesungguhnya dialah yang memelihara tukang sihir untuk menakuti rakyatnya, sekaligus sebagai penasihat spiritual dalam melanggengkan kekuasaannya. Bapak Ibu, antara sihir dan mukjizat itu beda. Kalau mukjizat itu benar-benar benar gitu ya. Gimana ya? Mukjizat itu kebenaran yang tidak manipulatif, sedangkan sihir itu kebohongan. Maka ketika tukang-tukang sihir melemparkan tali-tali, tali itu berubah jadi ular, tapi bukan ular yang sesungguhnya. Sedangkan tongkatnya Nabi Musa begitu dilempar jadi ular beneran, bukan ular-ularan. Maka semua ular produk tukang sihir tidak bisa memangsa ular mukjizatnya Nabi Musa. Sedang ular dari tongkatnya Nabi Musa yang berasal dari mukjizat bisa makan semua ular hasil sihiran itu. Jadi sihir itu manipulatif. Kalau mukjizat tongkatnya Nabi Musa jadi ular, itu benar-benar ular, sehingga habis itu ular yang disihir oleh tukang-tukang sihir itu. Maka kekuatan Fir'aun itu ya tukang sihir itu. Kalau sekarang ini ya wartawan. Wartawan itu bisa membangun opini. Dan sekarang siapa yang pegang media massa itu? Itulah yang akan memenangkan percaturan politik seperti Nabi Musa. Tapi catat, Allah akan menilai siapa yang berpihak kepada Nabi Musa dan siapa yang berpihak kepada Fir'aun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u inna sona'u kaidus sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Surat Toha 69. Dan dilemparkannya apa yang di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Jadi tangan kanan Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Jadi walaupun 1 juta tukang sihir melemparkan tali-tali jadi ular, ular ini akan musnah semua, Pak. Dimakan oleh ular yang sesungguhnya berasal dari tongkat mukjizat Nabi Musa untuk jadi ular. Kemudian faul kisah khorotus sujada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Nabi Harun dan Nabi Musa. Akhirnya takluk, Pak. Takluk. Nah, maka takluknya tukang sihir di hadapan Nabi Musa dengan kebenaran kerasulannya melalui mukjizat tongkat jadi ular itu, maka Allah menegaskan wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang kebenaran, sirnalah kebatilan, karena sesungguhnya sifat kebatilan itu pasti sirna. Apabila datang sinar, terusirlah kegelapan, karena memang kegelapan itu enggak ada. Kegelapan ada karena tidak ada cahaya. Ruangan ini kalau lampu dimatikan, yang dominan gelap. Tapi begitu lampu ini dihidupkan, yang terusir dulu adalah kegelapan. Karena memang sebenarnya kegelapan itu enggak ada. Kegelapan terjadi ketika tidak ada cahaya.
terjadi ketiadaan cahaya. Karena itu sesungguhnya semua manusia itu sudah dapat hidayah dari Allah, tinggal hidayah di dalam dirinya itu dinyalakan apa enggak gitu loh. Kalau hidayah itu dinyalakan, ya dalam hati manusia enggak ada kesesatan. Tapi kalau hidayah itu enggak difungsikan, di dalam diri manusia itu padat dengan kesesatan, pikirannya sesat, hatinya sesat, rasanya mati. Walaupun punya mata enggak melihat kebenaran, walaupun punya telinga enggak mendengar kebenaran, walaupun punya mulut yang dibicarakan bukan kebenaran tapi kebohongan. Karena apa? Karena hidayah dalam diri manusia tidak dihidupkan, tidak dinyalakan. Karena itu sesungguhnya semua manusia itu sudah dapat hidayah, tinggal mau enggak memfungsikan hidayah itu. Karena itu bersyukurlah Bapak Ibu, kita ini alhamdulillah selalu dibimbing dengan hidayah Allah. Ngikuti ajaran Rasul itu sama dengan kita ngikuti petunjuknya Allah, hidayahnya Allah lewat Rasul. Lah kita mengkaji agama yang diajarkan para Rasul itu juga dalam rangka menghidupkan hidayah yang ada dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi, wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Pada saatnya kebatilan itu akan sirna, karena memang sifatnya batil itu sirna ya. Tinggal kapan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang untuk membela kebenaran. Sekarang ini orang benar sudah ada, cuman belum terkoordinir dengan baik, sehingga walaupun banyak orang benar, tapi pating selengkra bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Betul kata Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nidhamin, al-haqqu bila nidhamin. Kalau kebenaran itu tidak diorganisir, yang libul batil bin itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Karena itu Bapak Ibu, kita mesti berupaya untuk di jalan yang benar, sehingga kita termasuk hamba yang lebih membela Nabi Musa, simbol kebenaran, daripada membela kebatilan, simbol kejahatan. Nah, sekarang apa makna dan pesan moral? Kalau ayat ini manggil orang yang beriman seperti kita, jangan sampai seperti Yahudi yang menuduh macam-macam kepada Nabi Musa atau menyakiti hati Nabi Musa. Maka orang beriman tidak boleh menyakiti hati Nabi Muhammad. Satu, sebagaimana mereka mempermasalahkan pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Banyak di kalangan umat Islam waktu itu mempersoalkan Rasul menikahi Zainab binti Jahsy. Padahal semua istri yang dinikahi sesudah wafatnya Ibu Khadijah itu misi kenabian untuk mendukung dakwah yang disampaikan oleh Rasul. Ambil contoh Bapak Ibu ya, jangankan Zainab binti Jahsy, Rasul itu kan menikahi Saudah, padahal Rasulullah sudah punya istri Aisyah dan Zainab. Beliau menikahi Hafsah. Hafsah ini sudah nenek-nenek ya. Dan ketika Rasul mengumumkan perang, Saudah ini menghadap Rasul, minta diizinkan ikut perang agar mati syahid, menyusul suaminya yang sudah syahid di medan perang, anak-anaknya habis di medan perang. Beliau ingin menyusul, merindukan syahid di medan perang. Oleh Rasul dilarang. Saudah,
wanita yang ditinggal mati suaminya menjaga amanat apapun yang ditinggalkan oleh suaminya, nilainya sama dengan syuhada di medan perang. Karena itu kamu gak usah ikut perang, tinggal saja di rumah, jaga amanat suamimu. Pulanglah. Nyampe di rumah nangis, nangisnya itu sampai geru-geru gitu. Tahu nangis geru-geru? Karena apa? Ada sahabat yang dengar, loh, kenapa ini Sauda kok nangis geru-geru ini, merau-rau gitu. Terus sahabat ini lapor kepada Rasulullah. Rasul, Sauda setelah menghadap Rasul kok sekarang nangis di rumah. Akhirnya Rasul datang. Begitu Rasul tanya, kenapa kamu nangis? Saya menangis bukan karena Rasul melarang saya ikut perang, tapi saya menangis karena sudah tidak ada lagi yang bisa saya sumbangkan untuk dakwah Islam kecuali jiwa saya. Saya sudah kehilangan suami untuk Islam, saya kehilangan anak untuk Islam, sudah nggak ada lagi yang bisa saya sumbangkan untuk perjuangan membela Rasulullah. Turun ayat, Pak. Rasul diperintahkan untuk menikahi Sauda, dan yang ngelamar Rasul, bukan Sauda yang nyanyak-nyanyak minta dilamar itu enggak. Itu Rasul tahu nyanyak-nyanyak itu apa? Ya wis ngetek itu bahasanya. Bukan Sauda yang ngetek itu, tapi Rasul atas perintahnya Allah menyatakan bahwa wanita sebagus Sauda hanya pantas mendapat hadiah dari Allah menjadi istrinya Rasul, yang nanti istri Rasul itu calon penghuni surga. Waktu Rasul melamar, Sauda menolak Rasul. Kan Rasul sudah punya Aisyah yang lebih muda, lebih cantik, lebih cerdas. Saya cuma nenek-nenek. Apa kata dunia? Kayak dirjen pajak itu, apa kata dunia? Kok Rasul menikahi nenek-nenek ini? Rasul cuma bilang, lah ini perintahnya Allah, ya sudah kalau itu. Nah, ini bukan nafsu kan Pak? Oh, Rasul sudah punya Aisyah sama Hafsah. Nah, kemudian Rasul menikahi nenek-nenek, apa untungnya? Tapi karena itu perintah Allah dijalankan. Nah, termasuk menikahi Zainab juga banyak yang kasak kusuk itu. Apalagi yang punya lambe turai, wes tambah dewer-dewer ngalor ngidul itu. Nah, makanya turun ayat ini, jangan kalian seperti ya Bani Israel menyakitkan hatinya Nabi Musa. Karena itu orang beriman dilarang menyakiti hati Rasulullah, termasuk mempersoalkan pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsy. Yang kedua, tidak boleh mengganggu keluarga Nabi. Bapak Ibu, ada loh, tidak tahu ini orang munafik atau orang punya pura-pura masuk Islam. Dia menunggu jandanya Aisyah loh Pak. Ada laki-laki yang menunggu kalau nanti Rasul wafat, jandanya Aisyah akan dinikahi. Ada yang begitu. Padahal istri Rasulullah nggak bisa dinikahi oleh siapapun. Karena apa? Statusnya sudah menjadi calon penghuni surga. Ada yang gitu Pak. Kemudian mempermasalahkan penentangan Nabi terhadap adat istiadat orang Arab. Jadi Rasul di dalam menentang tradisi jahiliyah itu malah dimusuhi ya, seperti sekarang ini kalau ada orang yang menyampaikan dakwah terus benturan dengan tradisi, dimusuhi habis-habisan. Yang anti ini, anti itu, waduh itu ya. Jadi sama dengan nasibnya Rasulullah. Kalau kita menyampaikan dakwah yang benar itu malah wis ngalor ngidul, dasar ketemu lambe turah itu apa. Innalladzina
yu'dzunallaha wa rasulahu la'anallahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzabam muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Kepada orang beriman diancam oleh Allah dengan ayat ini, Pak. Karena itu tidak boleh menyakiti Nabi ya. Nah, menyakiti Allah dan Rasulnya yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak dibenarkan Rasulnya, seperti kufur, mendustakan kenabian dan sebagainya. Makna kedua, larangan menyakiti orang beriman. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Seperti apa menyakiti mukmin dan mukminat itu? Seperti ini, Bapak. Berdasarkan ayat di atas dan penjelasan para ulama, bentuk-bentuk menyakiti orang beriman: satu, menyakiti dengan ucapan, ya, menghina, mencela, memfitnah, menggunjing, mengejek dan memberikan tuduhan palsu. Ini menyakiti dengan lisan. Menyakiti dengan perbuatan, memukul, menganiaya, merampas hak, merusak harta benda, atau tindakan lain yang merugikan fisik maupun materi. Saudara kita di Papua sedang teraniaya sekarang. Lahan 1 hektar cuma dihargai 300.000, Pak. Lahan 1 hektar cuma dibeli 300.000. Untuk apa? Untuk proyek kelapa sawit. Teraniaya itu kan oleh perbuatan penguasa dan oligarki ya. Menyakiti secara sosial, mengucilkan, mempermalukan di depan umum, mendiskriminasi atau merendahkan martabat seseorang, ini tidak boleh. Menyakiti dengan tuduhan yang tidak benar, menuduh melakukan kesalahan, maksiat, kejahatan tanpa bukti yang sah, ini juga menyakiti. Ya, menyakiti melalui tulisan atau media, menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian atau konten yang merusak nama baik seseorang, termasuk melalui media sosial. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang sedang kita kaji ini menjaga iman kita. Jangan sampai iman kita rusak karena disertai dengan perilaku yang menyakiti Rasul dan menyakiti sesama orang beriman. Demikian yang dapat saya terangkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi kekuatan iman, kekuatan lahir dan batin, sehingga istiqomah menjaga iman, dan akhirnya iman selalu bersama kita sejak hidup sampai menghadap Allah nanti. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.